25, 26, 27, 28, 29. Ya. Nah, yuk kita lihat sekarang. Masuk ke dalam langkah ketiga. Ya. Nah, kegiatan perumusan kebijakan penyusunan rencana, pembangunan, dan penganggarannya ini, ya, Anda formatkan dalam, Anda tuangkan dalam format makalah pendapat atau position paper. Kenapa disebut position paper? Ya, kenapa disebut position paper? Karena dia memang memberikan standing position dari gagasan Anda. Anda berdiri di mana ini gagasan Anda itu, ya. Ini untuk yang CFP Madya dan Utama, lihat di sini, ya. Kalau Anda menyusun B20, menyusun perencanaan strategis gitu, Madya, maka standing position Anda adalah Anda membuat perencanaan 3 sampai 5 tahun. Kalau Anda memilih jenis perumusan kebijakan yang strategis sektoral, maka Anda standing position-nya adalah pembangunan sektoral, perencanaan kebijakan sektoral. Kalau Anda mendesain program lintas sektor, maka standing position Anda adalah menjelaskan beberapa sektor terkait. Kalau Anda memilih rencana pelaksanaan kebijakan rencana dan program, maka standing position Anda adalah menjelaskan mekanisme dan tata cara pelaksanaan suatu rencana. Ya. Kalau Anda memilih menyusun perencanaan kebijakan strategis program jangka panjang, maka standing position Anda adalah menjelaskan jangka waktu rencana kebijakan atau program strategis jangka panjang itu adalah minimal 10 tahun sampai 25 tahun. Ya. Kalau Anda menyusun perencanaan kebijakan program strategis makro, maka standing position-nya adalah perencanaan kebijakan strategis makro, baik itu level nasional, kalau teman-teman di pusat, atau teman-teman di provinsi, ya level provinsi, kalau teman-teman di kabupaten, ya level kabupaten kota. Ya. Itu, ini standing position. Ya. Oke, ini standing position ya. Ciri-ciri kunci ini. Nih. Kenapa disebut position paper? Karena menunjukkan standing position Anda yang sudah jelas ya. Nah, ini kalau Anda memilih mendesain program kawasan, standing position-nya adalah perencanaan pembangunan kawasan. Nah, kalau Anda memilih menyusun rencana pembangunan regional, maka di dalamnya harus memuat keterkaitan dan hubungan antara pusat dan daerah atau antar daerah, ya itu standing positionnya ya. Kemudian kalau memilih B28 atau menyusun rencana pembangunan sektoral, ya rencana pembangunan sektoral ini merumuskan kebijakan program strategis sektoral. Kalau program strategis ya itu untuk secara sektor satu sektor saja, namun sifatnya jangka panjang, menengah, dan pendek. Ya, pendek itu 3 tahun, menengah itu 5 tahun, panjang itu minimal 10 tahun. Nah, kalau menyusun rencana pembangunan sektoral yang B28, ini hanya menganalisis satu sektor saja untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Ya, tapi kalau lebih dari 1 tahun, minimal 3 tahun, itu masuk ke dalam B21 ya, masuk ke dalam B21 ini ya. Angka kreditnya juga lebih sedikit lebih banyak sedikit tapi ya. Ya. Kalau Anda memilih B29 menyusun rencana pembangunan lintas sektor, maka standing point-nya, standing position-nya adalah perencanaan pembangunan lintas sektor yang merumuskan tujuan realistis dari perencanaan secara jangka menengah dan multisektor. Jangka menengah ya, berarti minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun kalau jangka menengah. Oke, itu standing position atau position paper. Kenapa Anda menulis position paper? Untuk membuat laporan hasil perumusan atau penyusunan atau formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang lebih luas lagi dari kegiatan perumusan kebijakan Renpang ya. Menuangkan perumusan atau penyusunan ya. Ciri-ciri judulnya itu bisa menggunakan kata-kata tanggapan atas usulan, tanggapan atau usulan atau rancangan atau draft atau konsep atau desain gitu ya.
Nah, contoh ini lagi-lagi teman-teman memang harus cermat dalam memilih judul, ya. Cermat memilih judul, gitu ya. Nah, Anda bisa nih buat yang tugasnya ASN yang bertugas menyusun RKPD tahun 2023, maka silakan nanti bab 1 RKPD, ya, itu judulnya laporan perumusan kebijakan dalam bab 1 pendahuluan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Ya, laporan perumusan kebijakan. Kebijakan dalam naskah bab 1. Nah, bisa. Ya. Naskah bab 2. Evaluasi RKPD. Evaluasi tahun 2022 RKPD Sidoarjo. Anda juga bisa bikin bab 3 laporan perumusan kebijakan dalam naskah bab 3. Ya. Strategi. Izin Pak Randy, ada pertanyaan di chat dari Pak Prioritas. Hardianto. Ya. Ada pertanyaan di chat dari Pak Hardianto. Apa makna program sektoral untuk kami di Kementerian Agama? Apakah jika kita menyusun kerangka kebijakan sesuai program eselon 1, misalnya program haji dan umroh, program pendidikan Islam, bimbingan masyarakat Islam, itu bisa dikatakan juga sebagai program sektoral? Ya, itu termasuk. Jadi tadi kalau nggak salah dengar saya, yang program haji, ya. Program haji ini kan sektor dalam tanda petik, ya, besar. Ini satu sektor. Kalau Anda membahas program haji itu satu sektor. Namun ketika ini penting, ketika pembahasan program haji itu meliputi apa tadi, Mbak Sinta? Program haji dan umroh, program pendidikan Islam, bimbingan masyarakat Islam. Oke. Program haji itu sektor besar. Ketika membahas program haji itu meliputi kegiatan A di Direktorat A, ya. Kegiatan B, ya, kegiatan B di Direktorat B, kegiatan C di Direktorat C, kegiatan D di Direktorat D, kegiatan E di Direktorat E, maka ini masuk kategori jenis lintas sektor. Nah, gitu ya. Tadinya program haji itu bisa masuk sektor besar, maka laporannya itu, ya apa ini? Nah, ya. Maka ini masuk ke sektor besar, ya. Nah, terus kalau ini, ya. Nih, kalau
haji tadi itu masuk ke sektor besar, maka dia masuknya ke B28. Ya. Namun dalam pembahasan, kalau di dalam pembahasan tadi itu mencangkup kegiatan-kegiatan di dalamnya, gitu ya, maka masuk ke dalam lintas sektor. Ya, lintas sektor. Maka kalau lintas sektor masuk ke dalam B29. Nah, gitu ya. Masuk ke dalam B29. Kalau secara sektor itu masuk ke, sorry, bukan B28. Sorry, masuk ke dalam B21. Ya, kebijakan program strategi sektoral. Itu yang haji tadi itu, B21. Namun kalau kemudian dalam analisis yang meliputi beberapa kegiatan tadi itu, kegiatan A dari Direktorat A, B dari Direktorat B, ya, maka masuk ke dalam kategori B29. Nah, di sini, ya. Nah, di sini kelihatan. Ayo coba teman-teman bisa tebak nggak? Ini kelihatan apa di sini? Angka kreditnya kok malah mengecil, Pak Randy. Nah, ini ya. Coba perhatiin ya. Yang mendesain program sektor besar tadi itu, ya, itu 255, tapi kalau lintas sektor kok malah 2,1, Pak Randy. Nah, ya sudah, memang itu. Nah, pilihannya adalah mendesain program lintas sektor yang B22, 3,6. Nah, ya, jadi lintas sektor itu ada dua memang ya. Lintas sektor yang kecil untuk yang kegiatan itu B29, dan lintas sektor yang program itu masuk ke dalam B22 yang 3,6 ini. Ya, itu teman-teman ya. Ini bedanya itu ya. Jangan pilih yang B29 kecil, tapi pilih yang B22 ya. Jadi kalau Anda program haji, pilih B21, namun kalau di dalamnya mengupas juga kegiatan-kegiatan di dalam program haji, kan dalam Dirjen Haji misalnya kan ada 5 direktorat tuh. Nah, Anda ulas di situ 5 direktorat tuh masing-masing kegiatannya apa. Nah, itu masuk ke dalam B22, maka nilainya bisa besar. Gitu ya. Itu ya penjelasannya ya kira-kira. Oke, saya teruskan tadi ciri-ciri judulnya ya. Sudah tadi untuk penulisan RKP tadi Anda bisa split ke dalam beberapa bab itu dengan judul laporan, dengan judul laporan tadi ya, itu apa namanya, bab 1, judul laporannya perumusan kebijakan dalam naskah bab 1 pendahuluan RKPD Kabupaten Sidoarjo gitu ya. Nah, silakan lihat itu di chat, itu sudah saya copy di situ. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggapan. Sesungguhnya tanggapan atau meta-analisis ya dalam bentuk rekomendasi kebijakan supaya tulisan Anda, laporan Anda ini bisa masuk ke lingkup pimpinan, bisa masuk ke dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi memberikan tanggapan. Dengan demikian jenis laporan position paper ya, ini yang 8 ini ya, jenisnya ada 8 ini ya, ini 8 10 ya. Ini B20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 yang ada 10 jenis ini yang semua masuk dalam kategori position paper itu sudah menukik ke dalam Anda mengambil ke dalam pimpinan mengambil keputusan ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya, karena sifatnya itu sudah menukik ke suatu kebijakan program, maka sudah dapat disampaikan ke dalam forum eksternal ya, ke dalam forum eksternal. Nah, di sini Anda bisa menjadi pemapar di situ. Otomatis kalau Anda menjadi pemapar dalam expose laporan perumusan kebijakan, tentu Anda mendapatkan angka kredit tambahan sebagai narasumber atau pemateri atau pembahas. Ya, ini di luar angka kredit yang bisa Anda peroleh dari kegiatan perencanaan. Lalu ketebalan yang patut untuk
position paper ini adalah yang patut ya, itu 10 sampai 15 halaman, minimal 10 halaman. Jangan 5 halaman, jangan 7 halaman. Ini saya sering sekali menerima itu ya. 7 halaman ya, jangan ya. Itu, dan menggunakan kaedah naskah akademik gitu ya. Oke, berikutnya untuk JFP pertama dan muda ya, Anda bisa menggunakan template ini ya, template ini nanti kalau diklik itu silakan, ini yang JFP pertama sama muda ya. Pertama sama muda ini kalau diklik ini nih, kalau diklik nih. Nah, ini ya. Bukan diklik di zoom-nya ya, nggak bisa ya. Ini bolak-balik ini ada. Pak, nggak bisa, Pak. Iya, lalu diklik di zoom-nya ya nggak bisa. Gitu ya. Jangan diklik di zoom-nya. Tapi diklik di ininya. Nanti kan papernya, paparan ini kan Anda dapat nanti ya dari Mbak Sinta. Nah, ini kemudian diklik ini ya. Klik. Nah, lalu keluar nanti. Nah, keluar template ini. Ya. Oh, oke. Keluar template-nya itu. Ya. Oke, terus. Nah, ya, keluar template-nya ini. Ya, template format B untuk position paper. Ya, template format B. Nah, oke. Nah, untuk JEP pertama dan JEP muda, ya, ikuti aja ini, yang merah-merah ini, ya, yang merah-merah ini ya, ikutin aja. Nah, apa namanya, yang merah-merah ini. Nah, ikuti aja yang merah-merah ini ya. Nah, merah-merah ini. Merah-merah ini ya. Merah-merah ini. Ya, ini sudah disesuaikan. Contoh. Ya. Contoh untuk latar belakang ya. Ini contoh latar belakang. Itu sesuaikan latar belakang ini diselaraskan dengan mengidentifikasi permasalahan. Angka kreditnya 0,1 ya. Dari mana ini? Dari kelompok nih. Ya, dari kelompok ini. Mengidentifikasi permasalahan. Kelompok A ya. Nah, 1 ya. Nah, ingat tadi sudah saya sampaikan, untuk yang pertama sama muda ya, Anda bisa meskipun Anda menyusun penyusunan formulasi kebijakan, Anda boleh ngambil di luar kelompok B. Anda bisa ngambil kelompok A. Anda bisa ngambil kelompok C, D, E. Paham ya? Ya. Nah, Anda bisa ngambil itu. Ya. Nah, di sini. Ini kelompok A. Ini berarti ya. Identifikasi itu masuk dalam kelompok A. Kemudian perumusan masalah. Anda ngambil lagi-lagi kelompok A juga. Ya, ini. Kemudian inventarisasi, identifikasi data sekunder, lagi-lagi ini kelompok A juga. Ya. Kemudian untuk tujuan tidak ada butirnya, ya. Tapi ya tetap harus ada lah butir tujuan, narasi tujuan di sini harus ada. Ya, karena untuk kaedah penulisan secara ilmiah dan sistematis tadi itu masih perlu tujuan dan manfaat, ya. Sama, manfaat juga tidak ada butir yang selaras dalam angka kredit yang tersedia. Kemudian untuk bab 2, ya, bab 2 kerangka pemikiran, kerangka konsep, kerangka teori, konstruk konsep, dan seterusnya. Ya, Anda bisa pakai alternatif model hubungan kausal. Nah, ini masih masuk dalam kelompok B ya, ini masuk dalam kelompok B14 ini ya. Oke. Kemudian menguji alternatif kriteria, ini masih masuk dalam kelompok B ya. Kemudian metode analisis, ini Anda pilih salah satu dari 2 ini, melakukan riset kebijakan, angka kreditnya 1,
atau menyusun perencanaan strategis jangka pendek. Angka kreditnya 1 juga, ya, itu analisis yang selaras angka kreditnya ini, ya. Kemudian bab 3, ya, di bab 3 itu kan telaah dan pembahasan, ya, pembahasan dan interpretasinya. Anda pilih salah satu tadi itu, ya, pilih salah satu dari 4 yang ada tadi itu, ya, pilih salah satu dari 4 yang ada, kan ini ya, salah satu dari 4 yang ada. Nih, 16, 17, 18, 19, ya. 16, 17, 18, 19, ya, ini. 16, ini 17, 18, 19, ya, pilih salah satu. Apakah mau menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek, ataukah perencanaan program dan kegiatan lintas sektor, atau program dan kegiatan regional, atau program dan kegiatan sektoral, ya. Oke, pilih salah satu, ya. Pilih salah satu. Ini kebetulan saya memilih menyusun perencanaan program kegiatan lintas sektor karena lebih dari satu sektor, ya. Karena tadi membahas transformasi digital, ternyata lebih dari satu sektor. Kan ada 5 pilarnya tadi itu, ya. Pilar regulasi sektor sendiri, pilar SDM sektor sendiri, pilar infrastruktur sektor sendiri, pilar manajemen data sektor sendiri, pilar sistem informasi dan aplikasi itu sektor sendiri. Oke, maka masuk dalam kategori di sini adalah lintas sektor. Oke, kemudian Anda masuk juga bab 3.2 misalnya, ya, itu menggunakan selaras dengan angka kredit, menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan. Ini Anda membuat perkiraan asumsi yang bisa digunakan untuk menyusun kebutuhan anggaran, ya. Nah, ini, ya, ini kayak gini, ya. Kemudian masuk dalam bab 4, ini kesimpulan, tidak ada angka kredit yang sesuai, ya, tapi tetap harus ada kesimpulan, ya. Juga harus ada saran pasti. Nah, saran ini ada di kelompok. B juga menyusun kaidah pelaksanaan pembangunan, ya. Ini menyusun kaidah pelaksanaan pembangunan, ya. Di kelompok A, ya, menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan di kelompok A di sini, ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa membuat daftar pustaka, ya, lampiran bila ada. Gitu. Nah, itu contoh template untuk CFP pertama dan mudah, ya. Untuk CFP madya dan utama bisa menggunakan template itu, tapi angka kredit yang merah-merah tadi itu, ya, angka kredit yang merah-merah ini, yang untuk madya dan utama, ya, bisa menggunakan template ini, bisa. Tapi ketika Anda membuat laporannya, Anda hapus ini, ya. Nah, kenapa? Karena by output Anda pilih salah satu, nanti jenisnya, ya. Nah, ini dihapus untuk yang madya dan utama. Kalau nulis dengan template ini bisa, tapi Anda harus hapus merah-merahnya. Oke. Nah, berikutnya saya masuk langkah ketiga. Ya, langkah ketiga, ya, masih langkah ketiga. Tadi sudah ini, silakan Anda download. Kemudian untuk CFP madya dan utama, ya, untuk CFP madya dan utama Anda harus juga Anda juga harus ngikutin cara penilaiannya, ya, bobot penilaian. Nah, untuk bobot penilaian itu proporsinya identifikasi masalah itu 10%. Metode yang relevan itu 15%. Pembahasan dan analisis masalah itu 25%. Kesimpulan dan rekomendasi kalau ditambah 10 tambah 15, 25%. Manfaat
untuk relevansi dengan perencanaan 20%, sistematika 5%. Nah, terbaginya di sini untuk identifikasi ya, itu ya, penilaian identifikasi ini masuknya di dalam bab 1. Kemudian metode yang relevan masuk ke dalam subbab 2.2. Kemudian pembahasan dan analisis masalah penilaiannya masuk di dalam bab 3. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi masuk dalam bab 4. Ya, gitu. Oke, terus kemudian apa namanya? Metode yang relevan ini ya, masuk ya. Gitu. Masuk dalam bab 2.2. Oke. Nah, ini apa namanya? Contoh ya, position paper. Ini maksudnya ini kalau bisa Anda bikin ya minimal ini, sorry bukan. Ini minimal 10 halaman. Ya. Nah, ini jenis-jenis position paper. Ya, yang pertama adalah kegiatan perumusan penyusunan kebijakan Renbang. Ya. Ini jenis-jenisnya ya. Ini tadi sudah saya jelaskan sih. Ini ringkasannya di sini nih. Ringkasannya di sini nih, ya. Ini jenis-jenis position paper menyusun jenis laporan penyusunan perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah. Ya, ciri-ciri kuncinya adalah berisi perencanaan kebijakan program strategis berjangka waktu minimal 3 tahun. Ya. Kemudian jenis B21 perumusan kebijakan program kebijakan atau program strategi sektoral, ya. Ini ciri-cirinya adalah berisi kebijakan sektor dalam jangka panjang, pendek, panjang, menengah, dan pendek. Ya, berarti kalau pendek ya 3 tahun. Ya. Kemudian mendesain program lintas sektor. Ya, desain, jadi judulnya nanti laporan perumusan desain program lintas sektoral. Itu ya. Nah, ini meliputi proyek pembangunan yang melibatkan beberapa sektor. Contoh apa di sini yang bisa kita pakai di sini? Ini ya tadi ya, transformasi di digital tadi itu. Bisa pakai ini, lintas sektor, boleh pakai B20 ya. Nah, kalau saya pakai B20 yang angka kreditnya lebih tinggi. Atau kalau Bapak Ibu JEP utama ya pakai yang B24 atau pakai ini ya B24 ya, pilihannya cuma satu ya, B24 ini nilai angka kreditnya paling tinggi ini. Namun tentu durasi waktunya diperpanjang menjadi 10 tahun. Ya, agak sulit ya. Kalau agak sulit kalau 10 tahun. Mungkin 3 tahun ya, okelah pakai 3,6 atau pakai 4,05 yang ini, B20 ini. Ya, ini. Oke. Nah, ini masing-masing ya Bapak Ibu, B20 itu menyusun perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah. Ya. Deskripsinya adalah Anda melakukan kegiatan penyusunan perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah berkaitan namun tidak terbatas dengan kegiatan. Jadi ciri-cirinya ini ya. Ya, ini ciri-ciri utamanya. Berjangka waktu 3 sampai 5 tahun. Oke. Kemudian B21 perumusan kebijakan atau program strategis sektoral, ya. Itu ciri-cirinya adalah berisi kebijakan sektor, satu sektor saja. Misalkan ini kegiatan gitu ya, mata anggaran kegiatan dinas, mata anggaran kegiatan direktorat, itu ini masuk kategori di sini. B21. Kemudian B22 itu laporan desain program lintas sektor. Nah, ini jadi isinya meliputi beberapa sektor terkait. Ya. Nah, ini standar kualitas penilaian Bapak Ibu. Contohnya ini. Ya, contoh standar kualitas penilaian seperti ini. Ini form 4A ya, ini standar penilaian. Ini tadi. Ya, ini ya standar penilaiannya kan ini ya. Sesuai dengan bobot penilaiannya ini. Identifikasi masalah 10%, metode yang relevan 15%, pembahasan dan analisis 25%, kesimpulan 10%, rekomendasi kebijakan 15%, ya, dan seterusnya. Ini kemudian dituangkan dalam
form 4A. Ini form 4A. Nah, ini kebetulan saya tim penilai, jadi ini hasil penilaian atas suatu laporan perencanaan yang sudah dibikin salah seorang teman-teman. Ini seperti ini, ya. Contoh dia ngambil 3,6 ini. 3,6 itu berarti 3,6 itu ini ya, mendesain program lintas sektor, ya. 3,6. Mendesain program lintas sektor. Maka harus berisi apa? Substansinya, beberapa sektor terkait. Nah, beberapa sektor terkait, ya. Dicek apakah sudah meliputi beberapa sektor terkait. Oh, sudah. Oke, ya. Jalan kalau gitu. Sekarang dilihat kualitas isi masing-masing paragrafnya. Identifikasi masalah. Ya. 10% dari 3,6. Berarti 0,36. Ini saya nilai 0,3. Kenapa? Karena terdapat substansi yang tidak diakui sumbernya dari pihak ketiga. Nah, lupa footnote-nya, lupa side note-nya, ya, sehingga dikurangi 0,06 gitu. Lalu metode yang relevan itu 15% dari 3,6, ya, sekitar 0,48, ya, sekitar 0,48. Nilainya 0. Kenapa? Karena tidak ada metode yang dirujuk. Lupa metode analisisnya, ya, dirujuk nggak ada, ya, 0, nggak ada, benar-benar nggak ada. Kemudian permasalahan dan analisis masalahnya 25% dari 3,6, ya, yaitu sekitar 0,8, ya, nilainya 0,6. Kenapa? Karena kurang sistematis, ya, kurang sistematis, sistematikanya tidak disebutkan. Lalu kesimpulan 10% dari 3,6. Artinya kan 0,36, dapatnya 0,1. Ya, kenapa? Karena pembahasannya diulang, ya, kesimpulannya itu pembahasannya diulang, mengulang latar belakang, diulang, ya, sehingga nilainya kurang. Gitu. Ini untuk yang madya dan utama, ini cara menilainya pakai formulir 4A. Untuk yang muda dan pertama langsung dikoreksi pada paragraf per paragraf yang Anda tuangkan klaim angka kreditnya itu tadi, ya. Nah, ini B23, ciri-cirinya adalah ada mekanisme dan tata cara pelaksanaan suatu rencana. Nah, ini mekanisme, ya, berarti ada tahapan gitu, ya. Kemudian B24, menyusun perencanaan kebijakan strategis atau program jangka panjang. Nah, ciri-cirinya apa? Harus berdurasi 10-25 tahun. Minimal 10 tahun. Berarti Anda harus menjelaskan minimal 10 paragraf. Paragraf 1 tahun pertama, paragraf 2 tahun kedua, paragraf 3 tahun ketiga, paragraf ke-9 tahun ke-9, paragraf ke-10 tahun ke-10. Minimal ada 10 paragraf, ya. Tuh. Kemudian B25, ini perencanaan kebijakan atau program strategis makro. Anda menyusun telaah makro pertumbuhan ekonomi nasional kalau instansi pusat. Kalau instansi provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi. Kalau instansi daerah, kabupaten kota, pertumbuhan kabupaten atau kota, gitu, ya, disesuaikan dengan levelnya. Ya, meskipun di sini ini sudah dikoreksi, ya, tapi belum diralat di dalam permennya. Tertulis merumuskan tujuan realistis dan seterusnya, lingkup nasional. Nah, tidak, ya. Jadi ternyata lingkupnya tidak hanya sekedar nasional, tapi juga lingkup provinsi dan kabupaten kota. Nah, sehingga buat teman-teman JFP Madya Utama di provinsi, kalau mau bikin position paper jenis B25 ini, ya silahkan membuat perencanaan strategis makro provinsi. Kalau para perencana Madya Utama di level kabupaten kota mau bikin position paper dengan jenis B25 ini, silahkan lingkup strategis makronya level kabupaten kota. Ya. Oke. B26, position paper jenis B26, jelas, ya, program kawasan berarti meliputi antar wilayah, lebih dari satu wilayah. Tidak perlu seluruh wilayah dalam provinsi itu.
atau dalam kabupaten itu. Misal Kabupaten Sidoarjo ada 10 kecamatan, maka bisa disebut B26 bila meliputi minimal 2 kecamatan ya terkait. Itu lalu proyek kawasannya apa? Nah, ini sudah bisa masuk kategori B26. Misal Provinsi Jawa Tengah ada 30 kabupaten ya. Ya minimal 2 kabupaten lah, Kabupaten Batang dan Kendal gitu. Kemudian Anda bikin program kawasan penguatan industri manufaktur di Jawa Tengah, gitu kan? Jadi desain program pengembangan kawasan industri manufaktur di Jawa Tengah. Nah, Anda meliputi kawasannya adalah 2 kabupaten, Kabupaten Kendal dan Batang. Ya, itu berarti sudah masuk dalam kategori B26. B27 regional itu berarti seluruh kabupaten yang ada di provinsi itu harus dibahas. Jadi kalau Anda mau bikin desain rencana pembangunan regional Jawa Tengah, maka Anda harus mengulas 30 kabupaten kota di Jawa Tengah itu kontribusinya apa masing-masing. Kalau Anda bikin desain rencana pembangunan regional Sidoarjo, maka 10 kecamatan di Sidoarjo itu masing-masing kontribusinya apa, itu harus disusun. Ya, itu. Angka kreditnya sama, antara B26 dan B27 sama-sama 4,6. Ya. B28, laporan rencana pembangunan sektoral. Ya, ini 2,4 angka kreditnya. Ciri-cirinya adalah hanya mengutip satu sektor kecil saja, ya, satu sektor kecil, sektor kegiatan, bukan program ya, sektor kegiatan. Bahkan lebih kecil dari itu boleh. Output boleh. Bahkan lebih kecil dari itu komponen juga boleh, ya, masuk dalam kategori B28. Ini saya kasih contoh ya. Untuk yang B28 ini. Contoh jenis B28. Laporan desain rencana pembangunan, desain rencana kegiatan perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Ya. Nah ini boleh, ini begini juga boleh. Lapo desain rencana output ya, peningkatan jumlah trayek angkutan darat pada kegiatan perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Boleh. Atau lebih dalam lagi ya, boleh, silakan. Laporan desain rencana komponen subsidi BBM bagi pengusaha angkutan trayek angkutan darat, pada pengusaha angkutan bagi pengusaha trayek angkutan darat pada kegiatan perhubungan darat. Nah, ini boleh ya. Boleh semakin detail. Ini contoh B28 ya. Oke.
Berikutnya B29, ya ini yang ke-10, jenis ke-10 ini. Lintas sektor, ini lintas sektor ini berarti yang kecil-kecil ya, lintas sektor yang kecil-kecil meliputi misalkan tadi itu ya. Nah, kalau misalkan laporan rencana pembangunan, rencana kegiatan berhubungan darat. Nah, di sini laporannya meliputi output dalam mata anggaran kegiatan perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Meliputi output ya. Jadi lebih dari satu output ya dalam mata anggaran kegiatan perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Ini ya. Di laporannya meliputi output lebih dari satu output berarti ya. Ini contoh B29. Oke. Ini contoh B29. Ini sengaja. Nah, sengaja saya pelan-pelan supaya teman-teman ngikutin ya. Oke. Kemudian masuk ke langkah keempat, teman-teman. Ya, kita mengisi pelan-pelan ya. Nah, langkah keempat. Apa langkah keempat? Setelah Anda menentukan jenis position paper Anda, ya, untuk JAP pertama dan muda, setelah Anda tentukan, setelah Anda membuat template ini, ya, template ini, dan untuk JAP pertama, JAP Madya dan Utama, ya, jadi untuk JFP pertama dan muda, ya, tentukan template, kemudian pilih angka kredit yang selaras, ya, pilih butir kegiatan angka kredit yang selaras, ya. Kalau Anda gunakan template ini, Anda bisa dapat 4,6 ini ya poin. Anda bisa dapat 4,6 poin. Nah, untuk JFP Madya dan Utama, ya, sama, tentukan template, tapi pilih satu butir kegiatan saja, ya, yang paling Anda kuasai. Ya. Ada berapa kan? Ada 10 ya. Ada 10 jenis ya. Nah, ini pilih salah. Pilih satu saja. Ya. Ini untuk JLP, Madya dan Utama. Tentukan template. Terus kemudian template-nya ya ini sama ya. Template-nya ya ini nih. Ya, kalau JLP pertama muda pakai template ini, angka kreditnya ini sudah ada di sini masing-masing ya. Oke. Nah, untuk JEP pertama muda tadi sudah ya, pilih angka kredit yang selaras. Kemudian untuk JEP Madya dan Utama pilih salah satu dari 10 jenis ini ya. Yang paling Anda kuasai mana? Apakah Anda menguasai B20? Ciri-cirinya apa? Jangka waktu 35 tahun. B21 ciri-cirinya sektor besar. B22
meliputi beberapa sektor terkait. B23 berisi mekanisme dan tata cara pelaksanaan rencana. B24 berisi jangka waktunya minimal 10 tahun. B25 meliputi perencanaan strategis makro, bisa nasional, bisa provinsi, bisa kabupaten kota, tergantung Anda berada di mana. B26 mendesain program kawasan, ya, dalam satu kabupaten bisa ada 10 kecamatan. Bila lebih dari satu kecamatan, maka masuk kategori B26. Ya. B27 regional, satu kabupaten ada 10 kecamatan, 10-10-nya di B28, ya, B28 menganalisis satu sektor kecil, ya. B29 menganalisis lintas sektor kecil, ya. Oke. Itu tadi jenis-jenis position paper ada 10, teman-teman, ya. Nah, kita masuk ke 4. Kalau sudah nentuin template-nya, kita isi sekarang. Isinya ada 2 cara, pola normal, pola inovasi.